Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu untuk membuat flowchart dan prosedur code untuk mendeteksi suatu bilangan prima atau tidak. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Bagus Masudi dengan NIM 0902060218. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma saya untuk mendeteksi suatu bilangan prima atau tidak dengan menggunakan flowchart. Dan di sini juga ada prosedur code. Tapi saya akan menggunakan flowchart untuk menjelaskan algoritma ini. Di awal, flowchart pasti dimulai dengan start. Kemudian di sini saya hanya mendeklarasikan variabel x dan y dengan tipe data integer. Selanjutnya, menginputkan x. Nilai dari variabel x ini yang akan dicek apakah nilai tersebut prima atau bukan. Lalu saya set y sama dengan 2. Kemudian masuk ke pengecekan apakah x itu kurang dari 2. Jika true, maka akan print bukan prima. Mengapa? Karena bilangan prima itu dimulai dari 2. Jadi, bilangan yang ada di bawah 2 itu adalah bilangan bukan prima. Jika false, maka akan lanjut ke pengondisian selanjutnya. Apakah x jika dimodulus dengan y itu tidak sama dengan 0? Jika true, maka akan masuk ke proses y++, y-nya bertambah 1, dan akan kembali lagi ke pengondisian sebelumnya, sehingga x jika dimodulus dengan y itu sama dengan 0. Jika sudah false atau y sudah memodulus x hingga sama dengan 0, maka akan lanjut ke pengecekan selanjutnya, yaitu apakah y itu sama dengan x. Jika true, maka akan ngeprint prima, yang berarti nilai dari variabel x yang disebutkan tadi itu adalah bilangan prima. Jika false, maka akan ngeprint bukan prima, yang berarti nilai dari variabel x yang disebutkan tadi itu adalah bilangan bukan prima. Kemudian langsung end. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya melakukan pengondisian x jika dimodulus dengan y tidak sama dengan 0, dan akan terus berulang hingga x jika dimodulus dengan y itu sama dengan 0. Dan jika sudah false, maka akan dicek apakah y sama dengan x. Jika true, maka akan print prima. Jika false, maka akan print bukan prima. Dan bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan bilangan 1. Jadi, bilangan prima hanya dapat dimodulus dengan bilangan itu sendiri dan bilangan 1 biar hasilnya sama dengan 0 atau tidak ada sisa. Jadi contohnya bilangan prima 5. Bilangan prima 5 hanya bisa dimodulus dengan bilangan 5 dan bilangan 1 biar hasilnya sama dengan. Jadi intinya begini, saya membuat variabel y yang ada di sini dapat memodulus x hingga sama dengan 0. Kemudian dicek apakah y sama dengan x. Jika sama, maka akan ngeprint prima. Jika tidak sama, maka akan ngeprint bukan prima. Karena kan bilangan prima, seperti yang saya bilang tadi, bilangan prima hanya dapat dimodulus oleh bilangan itu sendiri dan bilangan 1 agar hasilnya sama dengan 0. Agar lebih jelas lagi, kita coba jalankan flowchart ini. Apakah hasilnya sesuai atau tidak. Di percobaan pertama, kita akan mencoba untuk menginputkan bilangan prima. Kemudian di percobaan kedua, kita akan mencoba untuk menginputkan bilangan yang bukan prima. Di awal flowchart pasti dimulai dengan start. Kemudian di sini saya hanya mendeklarasikan variabel x dan y dengan tipe data integer. Selanjutnya saya menginputkan x, saya menginputkan 5 karena 5 adalah bilangan prima. Lalu saya set y sama dengan 2. Kemudian masuk ke pengecekan apakah 5 itu kurang dari 2. False ya. Jadi langsung lanjut ke pengondisian selanjutnya. Apakah 5 jika dimodulus dengan 2 itu hasilnya tidak sama dengan 0. Karena 5 jika dimodulus dengan 2 itu hasilnya sama dengan 1, maka masih true. Maka true akan masuk ke proses y++, y-nya tambah 1 menjadi 3. Kemudian akan berulang ke pengondisian sebelumnya. Apakah 5 jika dimodulus dengan 3 tidak sama dengan 0? Karena 5 dimodulus dengan 3 itu hasilnya
sama dengan 2, maka masih true. Kemudian masuk lagi ke proses plus plus dan berulang lagi ke pengondisian sebelumnya. Apakah 5 jika dimodulus dengan 4 itu hasilnya tidak sama dengan 0, karena 5 jika dimodulus dengan 4 itu hasilnya sama dengan 1, maka masih true. Kemudian masuk lagi ke proses plus plus, i nya menjadi 5 dan kembali lagi berulang ke pengondisian sebelumnya. Apakah 5 jika dimodulus dengan 5 itu tidak sama dengan 0, karena 5 dimodulus dengan 5 itu sama dengan 0, maka false. Dan lanjut ke pengecekan selanjutnya. Apakah i itu sama dengan x, karena i tadi 5 dan x juga 5, maka i itu sama dengan x, jadi true, maka akan ngeprint prima, yang berarti bilangan 5 yang diinputkan tadi itu adalah bilangan prima. Kemudian langsung n. Nah, sekarang kita mencoba untuk percobaan kedua, yaitu kita mencoba untuk menginputkan bilangan yang bukan prima. Di awal pasti dimulai dengan start, kemudian di sini saya hanya menginstruksikan variabel x dan y dengan tipe data integer. Selanjutnya menginputkan x, saya menginputkan bilangan 9 karena 9 adalah bilangan yang bukan prima. Lalu saya set i sama dengan 2. Kemudian masuk ke pengecekan apakah 9 itu kurang dari 2, false ya. Jadi langsung lanjut ke pengondisian selanjutnya. Apakah 9 jika dimodulus dengan 2 itu tidak sama dengan 0, karena 9 jika dimodulus dengan 2 itu hasilnya sama dengan 1, maka true. Akan masuk ke proses i plus plus, i nya bertambah 1 menjadi 3 dan akan berulang kembali lagi ke pengondisian sebelumnya. Apakah 9 jika dimodulus dengan 3 itu hasilnya tidak sama dengan 0, karena 9 jika dimodulus dengan 3 itu hasilnya sama dengan 0, maka sudah false. Dan lanjut ke pengecekan selanjutnya. Apakah i itu sama dengan x, karena i tadi adalah 3 dan x adalah 5, maka i sama dengan x adalah false, maka akan ngeprint bukan prima, yang berarti bilangan 9 yang diinputkan tadi itu adalah bilangan bukan prima. Kemudian langsung n. Baik, sekian dari video kali ini. Maaf jika ada salah kata dan kurangnya penjelasan saya dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.